93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar? Selamat sore. Kita bertemu kembali di 93,3 FM Thompson News Radio bersama teman-teman dari BBM Medindo untuk talk show Saripati Obrolan Sehat. Dan sekarang kita 7 menit meninggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dunia pernikahan. Dan untuk ngobrol-ngobrol tentang ini kita sudah bersama Nima Didia Saraswati, sarjana psikologi, magister psikologi dan psikolog. Selamat sore Bu Dia ya. Halo, selamat sore. Panggil Dia aja. Ya, oke. Dan seperti biasa saya ditemani co-host saya, rekan Ayu Novia. Apa kabar Ayu? Kabar baik Pak Petri. Iya, kita sudah 2 minggu nih Mbak Ayu absen ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang berhubungan dengan bahwa sebenarnya memasuki dunia pernikahan itu memiliki banyak aspek yang harus sangat disiapkan kan gitu. Ya, jadi kalau kita mau bahas soal ini tuh kita mesti mulai dari mana nih, Mbak Dia? Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya di sini. Perkenalan dulu, saya psikolog dari BPKS BKKBN Provinsi Bali gitu ya. Jadi di BKKBN itu ada program namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang dimana di dalam program itu menyediakan konseling. Jadi ada konseling untuk keluarga gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, konseling KB dan kesehatan reproduksi begitu. Nah, di PPKS itu juga bekerja sama dengan psikolog, dan kebetulan psikolognya itu saya dan beberapa rekan saya 2 orang lagi gitu ya. Terus di sana juga melayani konseling untuk dari remaja sebelum menikah bahkan pranikah gitu. Kemudian dewasa dengan hubungan pernikahannya dan masalah kesehatan mental lainnya sampai di lansia seperti itu. Nah, kalau membahas tentang pernikahan mulai dari mana, mungkin kita bahas dari definisinya aja dulu gimana? Benar. Bisa. Kalau pernikahan itu secara definisinya itu adalah suatu komitmen emosional dan ada unsur hukumnya di sana. Jadi ada komitmen emosional dan hukum dari 2 orang untuk membagi kedekatan emosional dan fisik gitu ya. Kemudian berbagi bermacam-macam tugas dan bisa juga sumber ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya dicek lagi di pernikahan itu sebenarnya adalah periode individu itu untuk belajar. Hidup bersama sebagai suami istri gitu ya, membentuk suatu hubungan keluarga, rumah tangga, membesarkan anak gitu, dan mengelola bagaimana kehidupan rumah tangga itu ke depannya gitu. Jadi kalau secara definisinya seperti itu. Berarti ini jelas harus ada 2 belah pihak. Gitu. Iya, betul. Yang sebelumnya kita di sendirian gitu, tapi sekarang kita harus bersama seseorang yang kemudian harus menjadi satu kesatuan. Betul. Dengan komitmen yang dibangun bersama, gitu kan. Dan kelihatannya sederhana, tetapi ternyata ketika dilaksanakan itu tidak sesederhana itu. Karena kita sebagai manusia, aspek-aspek psikologisnya ini ternyata cukup kompleks. Belum lagi aspek-aspek yang di luar aspek itu ya gitu, yang hal-hal teknis misalnya dan sebagainya. Ayo. Nah, kalau dari Ayu sendiri nih, Kak Dia, kebetulan masih belum menikah juga, jadi kan lebih gampang nih kita sekalian konsultasi nikah bagaimana. Nah, biasanya kita tuh dengar orang nikah tuh pasti biasanya kalau udah dekat-dekat mau nikah biasanya udah pamer nih, udah mau undang-undang, ada acara yang mewah lah begitu. Nah, kalau dari pandangan kakak secara psikologis nih Kak, apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk memasuki, kalau dibilang kalau kita menikah kan pasti kita memasuki suatu tahapan yang baru nih, dari kita yang awalnya sendiri atau kita masih bersama keluarga di rumah, terus kita harus bergabung bersama keluarga yang lebih besar lagi. Gimana sih kalau untuk dari kita sendiri untuk menanggapi ya, atau untuk supaya lebih mudah menjalaninya?
Jadi itu mungkin lebih ke persiapan pranikah ya, calon pengantin gitu ya. Sebenarnya dalam pernikahan benar tadi katanya bahwa nggak segampang definisinya, nggak segampang yang dilihat. Ada upacara pernikahan yang heboh gitu ya, kemudian ada bulan madu begitu, kemudian ada staycation kemana-mana, tapi kehidupan setelah itu sebenarnya yang perlu juga dipikirkan. Tapi sebelum itu harus menyiapkan unsur psikologisnya tadi, kayak misalnya harus ada kematangan emosional. Jadi kalau misalnya secara emosional ternyata kedua pasangan ini nih belum matang, satunya masih punya emosi yang tidak stabil, kemudian satunya lagi itu juga sama, jadi akan rentan banget untuk berkonflik. Kemudian kematangan fisiknya juga, makanya kenapa kalau usia pernikahan itu nggak boleh ya di bawah 19 tahun. Kalau nggak salah itu perempuan 21 tahun, laki-lakinya 25. Itu idealnya ya? Iya, idealnya seperti itu, karena ada resiko-resiko tertentu. Misalnya kalau dari segi kesehatannya yang perempuan mungkin akan lebih rentan keguguran mungkin ya, kemudian ada kanker mulut rahim dan segala macamnya, itu juga harus disiapkan kematangan fisik. Kemudian kematangan sosial, bagaimana sih bisa bersikap dengan orang lain. Kadang-kadang kan kita meskipun sama pacar atau sama pasangan itu suka ya udah bebas aja gitu ya, tapi ada sisi-sisi di mana kapan sih kita bisa melewati batas pasangan kita, kapan kita harus menghargai seperti itu. Jadi perlu juga mengetahui aspek tentang itu, dan tentunya ada kematangan secara mental juga. Jadi secara pola pikirnya nggak segampang nikah itu gampang gitu, misalnya tinggal buat anak terus happy gitu kan. Ternyata nggak semudah itu, ada aspek-aspek misalnya finansial yang harus diperhatikan. Kemudian nanti kalau misalnya punya anak bagaimana pengasuhannya gitu ya. Kemudian kalau mencari pekerjaan, siapa yang harus bekerja, dan pembagian tugas rumah tangga lainnya itu sebenarnya sekompleks itu gitu. Mungkin seperti itu, Ayu. Apalagi kalau ketemu sama mertua yang kalau biasanya sering kan di sosmed orang curhat tentang kondisi rumah tangga. Nah, kalau menurut Kak Dia nih, sebenarnya baik nggak sih kita curhat di sosial media terkait apa yang kita alami di keluarga nih? Oke, tentang pernikahan kita gitu ya, kehidupan kita ya. Sebenarnya secara idealnya gitu ya, di aspek manapun dalam kehidupan itu oversharing itu nggak baik sebenarnya. Karena di luar sana itu kan kita akan mendapatkan berbagai macam penilaian, judgement dari orang-orang yang belum tentu kita siap untuk menerima itu. Kadang-kadang kan kita nggak memperhatikan ya, mungkin ada motif-motif tertentu di mana kita sharing ke sosial media itu bentuk supaya orang-orang tahu nih aku begini keadaannya, tapi nggak mempersiapkan bahwa ada judgement negatif juga loh yang mungkin muncul dari sana, dan bisa jadi kita yang men-sharing itu nggak siap. Dan jatuhnya nanti malah ke masalah yang psikis atau mental lagi. Misalnya dia dibully lah, atau ternyata itu omongan pasti akan meluas nih ke tetangga yang lain, kemudian jadi diomongin kemana-mana dan kita yang nggak siap. Ya tentu nggak baik sih sebenarnya. Nggak cuma di aspek sharing pernikahan aja yang ke media sosial, tapi semua aspek di kehidupan sebaiknya sih tidak terlalu di-share. Tidak overexpose. Iya, betul. Nah, kalau kita mau bicara lebih ke teknis nih gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh aja nih Mbak Ayu nih mau menikah gitu kan gitu. Kemudian datang ke Mbak Dia untuk membahas aku persiapan nikah yang harus aku lakukan apa yang kira-kira disarankan oleh Mbak Dia untuk orang-orang yang datang dan melakukan konsultasi untuk menjelaskan ini loh yang harus disiapin ketika kita mau masuk sebuah pernikahan ini. Oke, jadi yang pertama saya sebagai psikolog pasti harus bertanya, ini usianya berapa? Jangan-jangan dia terlalu muda, kemudian orientasi menikahnya ternyata apa nih?
hanya melihat yang happy aja. Iya. Padahal ada sisi negatifnya juga, maksudnya sisi Ada yang sulit-sulitnya, tantangannya, iya. Ada tantangan-tantangan tertentu yang ternyata mungkin dia tidak kebayang tentang itu gitu. Iya. Jadi yang perlu disiapkan ketika misalnya saya menghadapi konsultasi calon pengantin gitu ya, yang paling pertama sih harus tahu mindsetnya apa dulu, pola berpikirnya seperti apa dulu. Jadi ketika saya tanya orientasi menikah apa, kalau misalnya sudah dewasa kan mungkin dia sudah tahu ya, memang pada tahapannya dia sudah harusnya menikah gitu misalnya, kemudian dia sudah punya tujuan bersama dengan pasangan dan artinya sudah matang, oke, gitu. Jadi kadang-kadang konseling pernikahan atau konseling pranikah itu tidak selalu menjamin si nanti akan berhasil pernikahannya, tapi seenggaknya bisa menguatkan dulu nih dasar atau fondasi pernikahannya itu seperti apa. Jangan-jangan ternyata ketika konseling calon pengantin ini komunikasi aja nggak baik nih. Satunya misalnya silent treatment, satunya menuntut lebih banyak, itu kan nggak nyambung ya. Jadinya perlu dikoreksi itu dulu. Jadi dia harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik sama pasangan. Kemudian secara emosional gitu. Ternyata yang satunya ini masih suka ngambekan gitu ya, yang perempuan. Yang cowok masih suka melakukan kekerasan gitu misalnya ya, terus suka mukul, bentak dan segala macam. Kira-kira mereka nih bisa nggak sih untuk bertahan dalam pernikahan yang entah sampai kapan kan kayak gitu ya. Kalau pernikahan itu kan kita memilih masalah yang sudah kita yakini kita akan hadapi sepanjang hidup kita gitu ya. Jadi ternyata mereka nggak bisa menghadapi itu, terus gimana gitu. Jadi lebih ke sana sih, kita merombak dulu nih mindset mereka, cara berpikir yang mereka si calon pengantin ini seperti apa gitu. Oke. Kalau misalnya sekarang kita lihat tadi ya, orang-orang atau kita yang mau memasuki ke dunia pernikahan, berarti memang sebenarnya ini agak canggung, tapi sebenarnya bahwa kita mempersiapkan diri secara bersama-sama untuk membangun sebuah kesepakatan yang serius ya gitu. Kan kita kalau pacaran tuh kadang-kadang sering nggak serius, atau maksudnya kita anggap ya itu kita udah deket lah, nggak usah dibahas lah, kita udah cengli lah, udah sama-sama gitu kan gitu. Tetapi sebenarnya penting untuk masukin ini ke dalam satu aspek yang lebih serius ya, untuk dibahas kira-kira kalau misalnya kita ke depan dalam kondisi seperti ini itu kamu sama aku bedanya apa, di mana kan. Semakin bagus kita membahas itu di awal, maka akan lebih siap secara mental kita. Kita. Setuju, betul. Gitu ya. Karena kalau pernikahan itu kan menyatukan perbedaan fisik, psikis gitu ya, keunikan-keunikan tertentu yang sebenarnya kita harus siap dengan itu. Ternyata kalau di awal nggak siap, bagaimana pernikahan ke depannya kan kayak gitu, pasti akan menemukan banyak konflik lagi kan gitu. Makanya perlu nih di awal menyamakan, entah dari komitmennya apa, orientasinya menikah ini untuk apa. Kemudian setelah menikah nih apa rencananya gitu kan nggak tentang ikatan aja nih gitu. Jadi memang perlu ya bahwa kesepakatan di antara kita berdua yang memasuki ke dunia pernikahan itu sangat perlu didetailkan gitu, dijabarkan lebih spesifik gitu, dan memang harus dikomunikasikan secara jelas ya. Iya, benar. Yang mungkin Mas Kadia, kalau dari Ayu mungkin mau bertanya nih, dari Kadia sendiri ada nggak sih pengalaman dari calon-calon pengantin yang konsultasi mungkin, terus habis itu mereka kalau dari hasil-hasil konsultasi itu apa sih yang ditemukan, pengalaman-pengalamannya mungkin bisa di-share? Oke. Kalau sama klien itu kebetulan saya sering ya di PPK SPK KBR itu kebetulan dapatnya yang bagian konseling pranikah. Jadi kan lumayan nih sering ada klien seperti itu. Nah biasanya mereka datang dengan perbedaan yang ingin disatukan. Satunya merasa pasangannya itu kok nggak ada perubahannya. Padahal ini deket lagi sudah mau nikah gitu.
kok nggak ada perubahan ya. Terus nih si perempuan nih bilang seperti itu, dan si laki-laki bilang saya juga bingung, saya kok rasanya merugikan dia ya. Kok saya rasanya nggak memberikan perubahan yang baik untuk pasangan saya jadi ragu untuk menikah. Nah lo kan seperti itu ya, jadi kayak ini udah mau menikah tapi ternyata masih ada hal-hal yang belum sepakat gitu ya. Jadi ada harapan-harapan yang ternyata belum terpenuhi gitu. Nah kalau misalnya itu terus dibawa sampai pernikahan, tentu itu akan menjadi sumber konflik sebenarnya. Nah kalau misalnya waktu konseling ya tentu kita harus rombak dulu nih. Kalau konseling kan nggak melulu tentang sumber masalahnya aja nih, ada hal-hal lain yang biasanya saya sebagai psikolog juga gali, entah bagaimana dia pengalaman masa lalunya di keluarganya yang membentuk pribadinya dia seperti saat ini gitu ya. Itu perlu disadarkan dulu. Artinya sebagai individu ini harus beres dulu nih. Kalau misalnya individunya ini nggak beres, gimana mau berpasangan? Bagaimana mau sharing komitmen, sharing pola pikir? Kalau misalnya secara kebutuhan aja saya itu nggak beres gitu. Makanya perlu dibereskan dulu. Artinya dia harus tahu dulu kebutuhan dia saat ini itu apa. Apakah perlu afeksi, artinya masih perlu apresiasi, validasi, kasih sayang dan segala macam, atau apa gitu. Jadi ketika dia tahu kebutuhannya apa, dia bisa mengkomunikasikan itu pada pasangan dan pasangannya bisa menerima. Jadi nggak cuma meminta aja gitu ya, tapi ada take and give-nya juga. Biasanya seperti itu. Itu kasus pertama. Kasus kedua itu tentang kemarin itu, ini sering banget berantem, berkonflik gitu ya. Tapi udah mau nikah, berkonflik tapi tetap pengen bareng, tapi nggak kuat sama konflik-konfliknya gitu. Jadi dicek lagi nih apa penyebab konfliknya gitu ya. Ternyata satunya berharap apa gitu ya. Saya melihat ini masalahnya sepele aja kok, nggak usah diributin gitu. Ternyata satunya pengen itu detail banget, dijabarkan, diselesaikan dan segala macam. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan itu tadi yang perlu kita sebagai pasangan itu kan perlu toleransi ya, perlu saling mengerti. Ternyata di sana belum ada tuh toleransinya. Satunya pengen semuanya itu diselesaikan dengan detail pada saat itu juga. Padahal kalau misalnya kita punya problem, nggak mesti loh pada saat itu juga harus diselesaikan. Ada waktu-waktu tertentu. Nah itu tidak dipahami oleh pasangan. Dan jadinya seringkali hal-hal yang sepele itu memunculkan keributan yang lebih besar, yang serius, yang ujung-ujungnya jadi putus nyambung gitu. Nah itu kan membuat hubungan pernikahan jadi kayak rentan ya. Kayak ini mau lanjut tapi kok saya nggak sreg sama pasangan saya, tapi kalau berhenti juga ya ini udah mau nikah kayak gitu ya. Jadi seperti itu sih. Oke. Kalau misalnya kita berbicara soal pilar-pilar gitu, jadi sebenarnya kalau dalam konteks ini mungkin di teman-teman juga di BKKBN ini kan concern banget ya, menciptakan generasi-generasi ke depan yang menjadi generasi emas istilahnya ya kan gitu, menjadi generasi yang siap secara kesehatan, secara mental juga segala aspek gitu kan gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami, apa sih pilar-pilar yang harus kita ketahui sebelum masuk ke dunia pernikahan? Oke, pernikahan itu cocok banget nih kalau misalnya dibilang pilar ya, karena pernikahan itu bangunan. Jadi kalau sebagai dasarnya atau persiapannya itu tidak matang, pasti fondasinya itu akan gampang runtuh gitu ya. Perlu dipahami bahwa pernikahan itu bukan hal yang gampang. Pernikahan itu kita menyatukan banyak banget hal yang berbeda menjadi satu dengan tujuan yang sama. Kadang-kadang orang-orang itu tidak memahami. Memang tiap orang punya tujuannya masing-masing, tapi sebagai rumah tangga itu ada kerjasamanya loh, ada kebersamaan di sana. Perlu dipahami itu bahwa pernikahan itu adalah kerjasama, kita tim gitu.
Jadi kita bukannya menentang satu sama lain, melawan satu sama lain sebagai pasangan, tapi kita menyelesaikan konflik secara bersama-sama gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu pilarnya. Yang kedua adalah memahami bahwa ketika menikah itu bukan berarti kita terbebas dari konflik. Justru konfliknya semakin banyak dan semakin semakin membutuhkan penyelesaian yang lebih matang lagi. Berbeda kayak waktu pacaran gitu ya. Pacaran mungkin ya udahlah nggak apa-apa, oke aku maafin dan segala macam. Sekarang ini enggak. Ini ada kelangsungan orang lain juga gitu ya, ada anak gitu ya. Itu juga menjadi salah satu pilarnya juga bahwa kita nggak lepas dari konflik. Kita nggak akan lepas dari konflik, dan konflik ini tidak diselesaikan hanya satu orang aja. Jadi harus bersama-sama kayak tadi tim itu gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi pernikahan itu dipahami bukan hal yang mudah gitu ya, penuh konflik juga. Kita harus punya rasa kepercayaan satu sama lain sebagai pasangan, kemudian saling menghargai sih sebenarnya, menghargai dan mengapresiasi. Kadang-kadang sebagai pasangan itu jarang banget bilang makasih ya sudah bangunin saya gitu misalnya, makasih ya sudah bikinin saya bekal. Kadang-kadang sebagai perempuan atau pihak laki-laki, apresiasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena lelah ya, misalnya kita bekerja kemudian kembali ke rumah, suasana rumah hening gitu, semua sibuk dengan masing-masing, tidak ada apresiasi itu. Padahal apresiasi itu adalah bentuk kita mau menunjukkan bahwa kita sayang dengan pasangan. Dimana kan kalau pernikahan itu utamanya adalah rasa cinta ya, rasa cinta dan kasih sayang. Ternyata kalau misalnya itu tidak diwujudkan dalam bentuk action, artinya kita mengucapkan terima kasih, menghargai, menghormati batasan kapan sih dia bisa diajak ngomong gitu ya. Misalnya lagi capek-capeknya kemudian kita maksa, saya ngomong dong bla bla bla, itu kan memicu konflik biasanya. Kita perlu tahu batasan-batasan itu gitu. Mungkin sebenarnya kalau dibilang pilar itu banyak banget, tapi lebih ke sana sih Bu untuk dasar-dasar. Ya apalagi anak muda zaman sekarang kalau udah capek kuliah udah langsung mikir kayaknya nikah aja supaya semua masalah selesai. Tahu-taunya akan lebih banyak masalah yang muncul setelah menikah. Nah, kalau di PPKS Gunakerti dari BKKBN sendiri, selain pelayanan konseling pranikah yang tadi sudah kita bahas bersama, ada nggak sih pelayanan konseling lainnya selain konseling pranikah? Oke, ada. Jadi selain pranikah itu ada konseling keluarga dan anak gitu ya. Jadi di sini keluarga yang misalnya punya anak-anak, usia anak-anak kan 6-12 gitu dan punya permasalahan secara psikis gitu misalnya, itu bisa melakukan konseling juga. Kemudian yang remaja dan keluarga remaja. Jadi remaja-remaja yang memang secara dia merasa bahwa dirinya itu ada yang salah nih gitu ya, itu juga bisa. Kemudian keluarga lansia, misalnya ada lansia atau hidup sebagai caregiver gitu misalnya, punya lansia di rumah atau perbedaan-perbedaan. Misalnya kita sebagai menantu gitu ya dengan mertua yang sudah lansia, ada yang mau dibicarakan, itu juga ada gitu. Jadi untuk layanan psikologisnya itu ada yang pranikah, kemudian konseling anak, kemudian konseling remaja dan lansia. Kalau dengan tenaga kesehatannya itu ada tumbuh kembang anak, itu biasanya dengan dokter atau spesialis anak gitu ya. Kemudian ada konseling KB dan kesehatan produksi gitu. Jadi ada 6 kalau nggak salah. Bilang spesifik. Betul. Dan itu yang menentukan sekali sebenarnya kan gitu. Salah satu dari aspek di mana kita mempersiapkan generasi yang ke depan itu dengan risiko yang seminim mungkin, ya kan gitu. Nah kalau kita melihat kondisi pada saat ini ya, gitu, kita tahu bahwa dunia kita sekarang berubah total sejak adanya teknologi informasi. Banyak informasi yang juga beredar ya kan gitu. Apakah memang ada perilaku yang spesifik yang
apa istilahnya juga menjadi pengamatan dari teman-teman di BKKBN yang itu apa namanya dianggap sebagai sesuatu yang memang harus disosialisasikan juga. Misalnya apa dari konteks pergaulan dan sebagainya dan gitu. Apa yang perlu kita pahami kalau dari aspek-aspek seperti itu? Kalau dari BKKBN ini sebenarnya udah lengkap banget ya, dari calon pengantin, kemudian mulai dengan KB-nya juga, kemudian kelahirannya terkait dengan stunting gitu ya. Iya. Kemudian selama perkembangannya itu sudah menyediakan konseling tumbuh kembang, kemudian ketika remaja juga udah difasilitasi dan segala macamnya. Nah, sebenarnya aspek yang perlu diperhatikan paling dasar ini memang di calon pengantin nih sebenarnya, karena Indonesia kan darurat stunting nih. Jadi untuk mencegah itu kita mencegah dari dasarnya banget, siapa calon pengantin. Kadang-kadang di beberapa daerah terpencil itu muda-muda udah menikah, dan belum memahami gizi apa sih yang harus diberikan pada waktu kehamilan gitu ya, kemudian harus diperiksakan seperti apa, virus-virus apa yang harus dihindari gitu, misalnya dari makanan atau dari lingkungan sekitar, itu belum dipahami. Makanya perlu banget di BKKBN ini sering mengadakan sosialisasi untuk calon-calon pengantin. Jadi mereka memberitahu apa sih resiko-resiko sebagai awalnya itu, misalnya resiko pendidikan ya, kalau misalnya pernikahan dini gitu, aspek pendidikan ini pasti akan tertinggal karena fokusnya sudah keluarga, menikah dan anak gitu ya. Jadi fokus untuk melanjutkan pendidikan itu akan menurun, sedangkan kualitas individu itu kan juga ditentukan dari pendidikannya. Kalau si ibu ini tidak punya pendidikan yang cukup mumpuni gitu ya untuk mengasuh anak, itu akan menghasilkan generasi-generasi yang lemah juga. Kemudian dari aspek kesehatan itu tadi yang sempat dibahas di awal, ternyata berisiko banget nih ketika anak-anak yang muda yang hamil, mudah banget terkontaminasi oleh virus yang membuat melahirkan anak yang mungkin ya memiliki kebutuhan khusus pada akhirnya. Ada sindrom-sindrom tertentu gitu misalnya. Kemudian dari aspek emosional dan psikologisnya, kalau kedua pasangan ini masih muda dan secara emosional itu belum matang, mengasuh anaknya gimana? Karena ada nih kasus-kasus di mana misalnya 20 udah menikah, tapi 20 itu mungkin Ayu ngerasain ya, ada gejolak-gejolak masih muda yang kayak perlu dipenuhi gitu ya, tapi udah keburu nikah, sudah punya anak, kemudian anaknya diurus siapa? Diurus orang tuanya atau mertuanya. Nah, ibunya nih lanjut mencari kesenangan waktu muda kan kayak gitu, padahal dalam pola pengasuhan itu yang paling penting adalah ibu dan ayahnya. Dan itu golden moment itu juga nggak bisa dilewatkan begitu saja kan gitu. Ya, intinya adalah kita selalu mengingatkan bahwa memasuki dunia pernikahan itu adalah memasuki dunia penuh komitmen yang kita tidak bisa mundur seenak kita mau aja gitu, bahwa semuanya adalah aspek-aspek yang perlu untuk dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Betul, setuju sekali. Ada satu catatan yang mungkin saya lihat menarik, itu adalah bahwa memang memasuki dunia pernikahan itu memiliki satu tantangan, yaitu bagaimana kita mematangkan diri kita dalam berbagai aspek. Salah satunya itu adalah kemampuan untuk membangun komunikasi atau membangun hubungan yang positif, baik itu dengan pasangan, baik itu dengan mertua dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau dari aspek ini apa yang mesti kita sadari? Dipahami bahwa ketika menikah itu kita menikah dengan tidak hanya pasangan, tapi dengan keluarganya juga dan teman-temannya juga. Jadi harus dipahami, kadang-kadang kita suka ngelarang nih, kamu bergaulnya sama ini bla gitu kan. Kok
kok nggak mengetahui itu sejak awal waktu pernikahan? Kenapa kok baru diributkan waktu sudah menikah? Nah, makanya penting itu ada komunikasi yang terbuka dan sering gitu. Jadi nggak ketika perlu aja melakukan komunikasi, tapi hampir setiap hari komunikasikan. Sekarang kita satu loh gitu. Jadi apa yang saya tahu, kamu juga perlu untuk tahu gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya selain menikahi dengan keluarga dan teman-temannya, kita juga menikahi dia dengan segala kebiasaan buruknya. Kadang-kadang kita tuh suka nggak terima ya, beberapa teman-teman saya yang udah menikah gitu. Ini kan lucu-lucuan aja sih. Kadang-kadang kan pengantin baru nggak nutup odol gitu ya, nutup sampo, gitu. Jadi itu untuk beberapa pasangan mungkin itu akan jadi sumber konflik kalau dia tidak memahami kebiasaan buruk pasangannya. Tapi kalau misalnya dia paham kebiasaan buruk pasangan itu, ya udah santai. Tapi jadiin konten lucu-lucuan kayak gitu. Itu salah satu jenis kemampuan untuk membangun hubungan tadi ya. Betul. Kalau misalnya dengan mertua juga nggak kebawahnya, nggak baper aja ya. Iya benar. Kadang-kadang ketakutan kita akan cerita-cerita orang lain gitu, kemudian terbawa-bawa padahal sebenarnya kondisinya juga nggak seperti itu. Ayo. Ya, jadi parno jadinya ya dengar cerita, jadi mikir wah ternyata tidak segampang itu, apalagi kalau tinggal sama mertua, waduh kacau. Nah kalau dari Ayu lagi mau bertanya nih Kak Dia, nah kalau untuk cara konseling di PPK Gunakerti Bira KBN gimana sih buat teman-teman di rumah yang lagi mendengarkan sekarang, kalau mau konseling gimana caranya? Oke, sekarang saya sedang mencari. Jadi di PPKS Gunakerti ini nanti pendaftarannya itu bisa melalui WA gitu ya, dihubungi ke adminnya, karena konseling ini bisa offline dan juga online gitu. Jadi untuk semua masyarakat Bali ini konselingnya gratis, full gratis. Jadi mau online atau offline, mau ketemu langsung dengan psikolognya atau mau ukur berat badan bayinya di sana itu boleh, atau mau chat di WA aja atau mau Google Meet gitu itu juga boleh. Jadi mungkin saya sebutkan nomor HP-nya boleh ya. Jadi bisa dihubungi di 0858 5883 4191. Nah itu nomor admin yang melayani pusat pelayanan keluarga sejahtera. Jadi setelah chat aja sore gitu aja, terus nanti sudah ada respon mau konseling apa dan daftar di link apa gitu. Oke, jadi saya ulangi ya, di 0858 5883 4191. Oke, sahabat Thompson, kalau ada rencana untuk mungkin sekedar berkonsultasi, melihat kesiapan kita untuk memasuki pernikahan, atau sekedar ngobrol-ngobrol untuk bisa mendapatkan satu pendekatan baru mengenai apa yang harus disiapkan, bisa kontak ke nomor ini dan gratis tadi ya. Betul, full gratis. Full gratis. Oke. Mungkin satu lagi terakhir mungkin dari Ayu, mungkin dari Kak Dia nih, pesan-pesan untuk anak muda yang belum menikah atau yang akan menikah, apa nih yang harus kita persiapkan untuk memulai jenjang yang baru, yaitu jenjang pernikahan. Oke, pesan-pesannya mungkin seperti tadi ya, bahwa pernikahan itu adalah tim. Tim ini bukan sekedar tim yang kita berjalan hanya bersama begitu ya, tapi banyak banget aspek lain yang harus disiapkan. Pengambilan keputusan secara emosional, kemudian penyelesaian masalah dan segala macamnya, itu harus ada komunikasi. Kuncinya memang di komunikasi. Jadi kita nggak bisa mengharapkan pasangan kita membaca pikiran kita nih gitu. Jadi kita penting untuk bicara sejelas mungkin gitu ya, tentang masalah kita apa yang kita harapkan dari pasangan, apa yang pasangan kita butuhkan, kita juga harus tahu. Jadi ketika tiap berkonflik itu fokusnya memang masalah yang saat ini aja, bukan masalah yang kemarin-kemarin diungkit lagi gitu. Jadi pesannya mungkin dalam pernikahan itu harus ada intimasi, ada komitmen, dan ada passionnya.
Jadi kalau misalnya itu tidak ada, maka pernikahannya juga akan tidak kuat. Iya. Gitu. Jadi dari komunikasi itu kita bisa membangun intimasi, komitmen, dan passionnya juga seperti itu. Oke, menarik ini. Jadi intimasi, komitmen, Dan passion. ya kan gitu. Makanya dengan konteks ini, dengan alasan ini, kita paham kenapa kita memang mesti membangun hubungan, ya, meningkatkan kemampuan kita untuk membangun hubungan. Meningkatkan kemampuan membangun hubungan itu salah satu pendekatan yang sudah pasti itu adalah bahwa tidak semua apa yang kita inginkan atau kita pikirkan itu akan kita dapatkan. Iya, Butuh penyesuaian, butuh mengalah juga gitu. Banyak aspek yang kita harus menyesuaikan diri dengan kepentingan pihak lainnya, Betul, setuju sekali. terutama dengan pasangan. Pasangan. Kayaknya ngomongin soal pernikahan ini tidak habis-habis, ya kan gitu. Tetapi mungkin di lain waktu Mbak Dia bersedia untuk datang ke sini lagi, kita mungkin membahas topik yang agak lebih spesifik, atau mungkin membahas kisah-kisah yang lain tentang bagaimana apa yang kita persiapkan tentang dunia pernikahan. Terima kasih Mbak Dia Sama-sama. sudah ngobrol sama kita di sini. Mbak Ayu, thank you Terima kasih Pak Petri. sudah nemenin untuk menjadi co-host lagi pada sore hari ini. Nah, sahabat Thompson, kita akan ketemu lagi bersama teman-teman di di BBM Medindo di Saripati Obrolan Sehat. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang.